Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Walal muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kitab Ighotul Imam, di mana saat ini kita sampai pada kata mutiara yang ke-180. Untuk itu mohon dikaji, disimak, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal masyiati yastanidu kullu syai'in wa laysat tastanidu hiya ila syai'in. Ilal masyiati, kepada apa yang telah dikehendaki Allah. Yastanidu, akan bersandar apa kullu syai'in, segala sesuatu. Wa laysat, dan tidak ada apa al masyiah, itu tastanidu, bersandar apa masyiah. Ia adapun masyiah ila syai'in, kepada sesuatu. Artinya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan ini, alam semesta dan isinya, serta gerak-gerik, diam kita, bicara kita, seluruh aktivitas kehidupan ini seluruhnya bersandar kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya bahwa masyiah itu tidak bersandar. Artinya bahwa masyiah, kehendak Allah itu tidak bersandar kepada kehidupan ini, kepada segala sesuatu, ya, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk makhluk atau hamba ini. Jadi seluruh kehidupan itu, ya, bersandar kepada apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk, ya, bukan masyiah itu sendiri yang bersandar kepada sesuatu atau kepada makhluk, tetapi makhluklah atau segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya, yaitu mengikuti atau bersandar kepada apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Kultu, saya katakan, al-masyiatu, maka adapun apa yang telah dikehendaki Allah, wal iradatu, apa yang menjadi iradanya Allah, keinginan Allah, itu syai'un, sesuatu, wahidun, yang satu, wa ilaihima, dan kepada keduanya lah, kepada masyiat dan iradah, tastan itu akan bersandar apa al-asya'u, segala sesuatu, kuluha, secara keseluruhan daripada asya. Jadi bahwa lafadz masyiah dan iradah itu adalah sesuatu yang satu. Sesuatu yang satu itu artinya hampir mirip, ya, hampir sama. Kalau bahasa istilah di dalam bahasa balaghahnya itu adalah muradif, ya, ada kesamaan makna dan kesamaan maksud antara masyiah dan iradah, sekalipun di situ masih ada perbedaan. Maka itu qala dawuh siapa Allah Ta'ala, wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Wa ma tasya'una, dan tiada kalian semua berkehendak. Artinya bahwa kamu sekalian itu tidak punya kehendak apapun. Kamu tidak bisa berkehendak illa ayyasha Allah, kecuali yaitu ayyasha, telah menghendaki siapa Allah. Jadi kecuali seluruhnya adalah merupakan kehendak Allah. Ini ada di dalam surat Al-Insan di sini ayat 30. Di dalam ayat yang lain Allah dawuh, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Walau syaa, andaikan menghendaki siapa rabbuka, Tuhanmu, ma fa'alu, tiada
mereka akan bisa melakukan apapun. Artinya bahwa andaikan ya Allah tidak berkehendak, maka tidak ada satupun makhluk bisa melakukan apa-apa. Karena segala sesuatu itu didasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 112. Ila ghairi dzalika, kepada selain itu. Selain itu maksudnya adalah iradah atau masyiah dan iradah yang menunjukkan tadi ada dua istilah itu. Minal ayati, termasuk dari yaitu ayat-ayat selain dari ayat itu, selain daripada masyiah dan iradah. Minal ayati, yang merupakan ayat-ayat ad-dalati, yang menunjukkan ala sabqi al masyiati, atas lebih dulunya apa yang telah dikehendaki Allah likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Selain ayat itu masyiah dan iradah, bahwa ini merupakan ayat menunjukkan, ayat yang menunjukkan pemahamannya, ayat yang menunjukkan atas sabqi al-masyiati, lebih dulunya telah ditetapkan lebih dulu apa yang telah dikehendaki oleh Allah likulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Artinya segala sesuatu dari kehidupan ini sesungguhnya sudah ditulis oleh Allah dalam takdirnya, yang kemudian disimpan oleh Allah di Lauh Mahfuz. Wa amma ya, maka adapun masyiah, fala tastanidu, maka tiada tastanidu bersandar apa masyiah ila syai'in, kepada sesuatu. Wala tatawaqqafu, dan tidak bergantung apa masyiah ala syai'in, terhadap segala sesuatu. Artinya bahwa apa yang telah dikehendaki Allah, kehendak Allah itu tidak tergantung, ya, tidak tergantung kepada sesuatu, tidak bersandar kepada sesuatu, tidak bergantung kepada sesuatu. Begitu juga fala tatawaqqafu, dan tidak bergantung apa masyiah ala su'alin, atas permintaan. Wala, dan begitu juga tidak bergantung ala tolabin, atas tuntutan. Artinya bahwa kehendak Allah itu ya tidak bergantung kepada permintaan hamba, dan tidak pula bergantung kepada tuntutan hamba. Contoh, bahwa ketika Anda berdoa, sesungguhnya bukan doamu ya yang menyebabkan adanya masyiah Allah, itu bukan. Ketika kamu meminta sesuatu kepada Allah, ketika kamu menuntut ya mencari sesuatu kepada Allah, maka sesungguhnya apa yang kamu cari, apa yang kamu minta ya itu tidaklah menetapkan terhadap kehendaknya Allah. Bukan permintaanmu, bukan tuntutanmu ya yang menggantungkan terhadap kehendak Allah, tetapi justru bahwa permintaanmu itulah, tuntutanmu kepada Allah itu seluruhnya sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan. Jadi bukan karena doamu, bukan karena permintaanmu kemudian Allah menghendaki sesuatu apa yang kamu minta dan sesuatu apa yang kamu tuntut, tapi semuanya itu sudah menjadi otoritas atau ada di dalam otoritas masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa, fama, maka adapun sesuatu syaa yang telah menghendaki siapa Allah, Allah kana, maka ada. Ya, kana ada siapa Allah. Jadi ketika sesuatu itu sudah dikehendaki oleh Allah adanya, maka pasti ada. Min ghairi sababin, tanpa adanya sebab, dari tanpa adanya sebab. Kalau memang Allah menakdirkan kamu menjadi seorang pejabat, ya, kalau Allah menakdirkan kamu jadi orang kaya, kalau Allah takdirkan kamu menjadi orang yang keramat,
Maka sesungguhnya itu bukan karena sebab doamu, bukan karena sebab wiritanmu, bukan sebab karena usaha-usahamu, tapi seluruh itu karena sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak ada, maka sesuatu itu akan diadakan oleh Allah. Wala su'alin, begitu juga bukan karena atau tidak karena permintaan. Jadi bukan karena permintaanmu itu yang kemudian dikehendaki Allah. Jadi artinya bahwa yang menentukan kehendak Allah itu bukan permintaanmu, bukan tuntutanmu, bukan karena sebab, tetapi memang Allah berkehendak terhadap segala sesuatu. Kalau memang itu diadakan oleh Allah, maka adalah. Kalau memang sesuatu tidak diadakan, diwujudkan oleh Allah, tentu tidak akan pernah wujud. Maka itu wama, dan adapun sesuatu lam yasha, yang tidak muncul. Ya, wama, dan sesuatu lam yasha, yang tidak muncul, tidak memunculkan, tidak menciptakan, tidak mengadakan. Wama, dan sesuatu lam yasha, yang tidak berkehendak. Mohon maaf salah. Wama, dan adapun sesuatu lam yasha, yang tidak menghendaki siapa Rabbuna, Tuhan kita, lam yakun, pasti tidak akan pernah ada apa syai'. Begitu juga sebaliknya, segala sesuatu yang memang tidak dikehendaki oleh Allah, maka tidak akan pernah muncul. Artinya bahwa segala sesuatu yang wujud, yang ada di alam semesta, dari kehidupan kita, mau senang, mau susah, mau jaya, mau mewah, mau punya pangkat, jabatan, itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab, bukan karena permintaan atau tuntutan dari seorang hamba. Qoroba, telah mendekatkan Allah. Qoroba, telah dekat ya Allah, atau mendekatkan Allah. Man, kepada orang, sya'a, yang menghendaki ya Allah, bila amalin, dengan tanpa atau bukan karena amalnya. Artinya bahwa ketika Allah ya menjadikan seorang hamba itu takarub kepada Allah, ya, ketika hamba mau dijadikan takarub ya oleh Allah, ya, artinya bahwa ketika sudah dikehendaki bisa bertakarub dengan Allah, maka sesungguhnya yang menjadikan takarub itu bukan karena amalmu, tetapi yang menjadikan takarub itu karena memang Allah sudah menghendaki. Ini kita belajar tauhid hakikat ini, ya. Ini kajian tentang tauhid hakiki namanya, ya. Jangan salah paham ini, ya, jangan salah memahami, karena ini kajiannya tentang tauhid hakiki. Ketika bicara tauhid hakiki, ya tentu bahwa segala sesuatunya itu sebagai bentuk seluruh kekuatan itu sentral, ya, ada di dalam, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mau menjadikan seseorang itu bisa takarub, bisa baik, ya, ya, itu seluruhnya bukan karena amal, bukan karena usaha, tetapi karena memang itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. Wa ba'da, dan ketika Allah menjadikan jauh ya man, kepada orang syaa, yang menghendaki ya Allah, bila sababin, dengan tanpa sebab, maka hati-hati. Maka itu kita harus juga terus memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga begitu Allah menghendaki seseorang itu akan dijauhkan oleh Allah, maka bukan karena sebab. Jadi kalau bukan karena orang jauh itu bukan karena maksiat. Orang jauh itu bukan karena kesalahan. Ya, bukan karena kesalahan. Ini di dalam kerana kajian, yaitu apa namanya, kajian tauhid hakiki, ya. Artinya betapa memang maha kuasanya Allah, maha jabarnya Allah, maha qaharnya Allah untuk menentukan segala sesuatu tanpa diintervensi oleh apapun. La yus'alu, yang tidak
tiada diminta siapa man, tidak ditanyakan siapa man amma akan sesuatu yaf'alu yang telah menetapkan atau telah melakukan siapa Allah. Jadi hamba itu tidak perlu mempertanyakan apa yang diperbuat oleh Allah, nggak perlu. Karena ini merupakan otoritasnya Allah, kuasanya Allah, hak vetonya Allah. Manusia tidak punya hak untuk mengintervensi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la yus'alu amma yaf'al. Tidak perlu bertanya, ya, tidak perlu ditanyakan. Amma terhadap sesuatu yaf'alu yang Allah perbuat, nggak perlu ditanyakan kenapa Allah kok begini, kenapa Allah kok begitu, nggak perlu itu. Justru wahum, adapun mereka manusia itu yas'aluna, semestinya mereka mempertanyakan kepada dirinya. Ya, nggak perlu menuntut kemudian Allah kok menjadikan saya miskin, Allah kok menjadikan saya susah terus dalam hidup, nggak perlu. Yang kamu yang patut untuk dipertanyakan adalah kalian sendiri. Maka itu faqaidatut tahqiq, maka adapun pondasi yaitu hakikat kebenaran sejati. Ya, dalam masalah tauhid hakikoh itu sama tiada di sana. Tiada sama di sana, tiadalah di sana illa sabiqatut taufiki, kecuali sudah lebih dahulu ya taufiknya Allah, ketetapan pertolongannya Allah itu sudah ditetapkan dulu di Lauh Mahfuz. Maka itu dawuh siapa Abu Bakar Al-Wasiti. Abu Bakar Al-Wasiti radhiyallahu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah anhu kepada Abu Bakar Al-Wasiti. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yuqarribu, tidak akan pernah mentakarubkan. Ya Allah tidak pernah menjadikan takarub siapa Allah fakiron kepada orang fakir li ajli fakrihi, karena kefakirannya. Allah menjadikan, Allah tidak pernah di dalam berkehendak dari setiap kehendaknya Allah, ya, itu ditentukan oleh posisi, ditentukan oleh keadaan, tidak. Makanya di sini sesungguhnya Allah la yuqarribu, tidak pernah menjadikan takarub orang itu bisa takarub kepada Allah, bisa neriman terhadap kehidupan ya dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu diberikan seperti itu bukan karena kefakirannya, belum tentu juga ya, bahwa orang fakir juga banyak yang kondisi spiritual mereka justru mereka menjadi orang yang mengeluh, tidak pernah nerimo, tidak pernah ridho, tidak pernah qanaat, banyak itu. Ya. Andaikan orang fakir itu bisa takarub kepada Allah, itu karena memang sudah dikehendaki takarub oleh Allah. Maka itu sesungguhnya Allah la yuqarribu, tidak menjadikan takarub dekat dengan Allah fakiran terhadap orang fakir itu karena kefakirannya. Begitu juga wala yuba itu, dan tidak pula menjauhkan, menjadikan jauh siapa Allah gunian kepada orang yang kaya li ajli hinahu, karena kayanya. Begitu juga bahwa ya Allah tidak pernah juga menjadikan ya orang itu jauh dari Allah, ya orang itu Allah tidak pernah menjauhkan, Allah tidak pernah menjauhkan kepada orang kaya karena kekayaannya. Sama dengan tadi, Allah tidak pernah menjadikan takarub kepada orang fakir itu karena kefakirannya. Allah juga tidak pernah menjadikan jauh orang kaya karena kekayaannya, tetapi seluruh itu karena sudah dikehendaki dan ada di dalam otoritas
masyiatullah, ada di dalam otoritas kehendak Allah. Karena tidak sedikit pula orang yang kaya ketika dia memahami dengan kekayaannya yang digunakan untuk bagaimana kekayaan ini bisa menjadikan bagian daripada cara beribadah kepada Allah juga banyak. Ya, banyak terjadi. Jadi di dalam penjelasan ini mau menegaskan bahwa sesungguhnya kehidupan ini seluruhnya atas atau di bawah kekuatan daripada atau di bawah kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena orang fakir atau diri seseorang itu fakir menjadikan Allah kemudian orang itu diberi takarub, tidak. Begitu juga Allah tidak menjadikan jauh kepada orang kaya karena kekayaannya. Allah tidak menjadikan Allah tidak menjadikan dekatnya kepada orang fakir itu bukan karena kefakiran, tapi seluruhnya itu karena ibadah kepada Allah dan sudah menjadi masyiatullah, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaisa, dan tidak ada lil a'radi, ya, walaisa, dan tidak ada lil a'radi, bagi a'rad. A'rad itu hal-hal yang bersifat duniawi, atau bisa kita sebut a'rad itu adalah sebuah sifat, ya, ada sifat lawazim, ada sifat zawati, dan ada sifat a'rad. Nah, sifat a'rad itu dalam kajian mantek itu adalah sifat yang tidak langgeng, tidak menetap, kadang ada, kadang tiada. Seperti orang itu punya sifat sakit, sehat. Jadi orang kan begitu juga, manusia kan kadang sakit, kadang sehat, kadang jalan, kadang duduk, itu namanya a'rad. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak tergantung terhadap a'rad, hal-hal yang bersifat duniawi seperti sakit, sehat, ya, hina, jabatan, apapun. Itu namanya sifat a'rad, sifat yang melekat tapi tidak bersifat permanen. Itu a'rad. Walaisa, dan tidak ada lil a'radi, bagi sifat a'rad, indahu, di sisi Allah, khatrun, bernilai. Ya. Artinya bahwa perkara-perkara dunia ini tidak memiliki nilai di sisi Allah. Walaisil a'rad indahu khatrun. Walaisa, dan tidak ada atau tiada lil a'radi, bagi sifat a'rad, indahu, di sisi Allah, khatrun, adalah nilai atau kualitas, ya, tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu. Hatta biya, sampai biya dengan a'rad, yusilu, yang bisa mengantarkan, wabia, dengan a'rad, ya, yusilu, yang bisa mengantarkan Allah, wabia, dengan a'rad, yaqta'u, akan memutus ya Allah. Artinya bahwa yang menjadikan orang, jadi bukan a'rad yang mempunyai nilai yang menentukan di sisi Allah. Sampai masalah wusul, ya, sampai masalah orang itu diantarkan bisa wusul kepada Allah, itu bukan karena a'rad, bukan karena a'rad, bukan karena orang itu punya masjid bagus, punya pondok, punya sajadah bagus, punya kitab, bukan itu, ya. Jadi seluruhnya ini bahwa yang menentukan itu adalah Allah. Bahkan tidak ada bagi sifat-sifat a'rad itu di sisi Allah itu nilai, ya. Walaisa lil a'radi indahu khatrun, tidak ada nilai apapun, tidak bisa menetapkan apapun, tidak bisa mengendaki kehidupan atau menentukan nasib seseorang, bukan karena a'rad. Hatta biar sampai urusan wusul kepada Allah itu bukan karena a'rad, dan bahkan putus dengan Allah pun bukan karena a'rad. Maka itu walau badzalta, nah ini, jadi yang menjadikan sampean itu bisa bolak-balik haji itu, ya memang secara kasat mata itu karena duniamu, karena harta bendamu.
Ya. Tetapi bukan itu sebenarnya hakikatnya yang membuat kamu bisa berangkat itu, berangkat pulang haji, umroh, bolak-balik itu seluruhnya karena memang Allah telah mengendaki. Jadi sifat-sifat dunia ini itu tidaklah bernilai di hadapan Allah. Ya, tidak pernah ada nilainya apa-apa di hadapan Allah. Ya, tidak memiliki nilai di sisi Allah. Sehingga tidak ada seseorang yang sampai kepada Allah karenanya. Jadi orang bisa wusul itu bukan karena a'rad. Begitu juga orang kok bisa putus, tidak bisa wusul karena Allah kepada Allah juga bukan karena a'rad. Karena bukan a'rad yang menentukan segala sesuatunya itu. Ya, bukan a'rad. Bukan a'rad. Walau badzalta, dan andaikan engkau menyerahkan dunia wal akhirata, dan akhirat, ma ausolaka ilaihi biha walau akhadtaha kullaha ma qata'aka biha. Walau badzalta, andaikan kamu menyerahkan dunia kamu serahkan, dan akhirat, ma'ausolaka, tiada yang mengantarkan kepadamu ilai, kepada Allah, biha, dengan dunia dan akhirat. Andaikan sampai serahkan sepenuhnya dunia dan akhiratmu kepada Allah, yang menjadikan wusul kepadamu itu bukan karena itu. Yang menjadikan kamu bisa takarub kepada Allah bukan dunia dan bukan akhiratmu. Ya, tetapi yang menjadikan wusul itu adalah Allah. Walau akhadtah, sebaliknya andaikan kamu mengambilnya. Ya. Walau akhadtah, dan andaikan kamu mengambilnya kula secara keseluruhan. Artinya mengambilnya itu kamu tidak memberikan dari apa yang kamu miliki, ya tentang dunia kah, niatmu juga terkait dengan akhirat kah, dunia dan akhirmu. Andaikan kamu ambil semuanya, maka sesungguhnya yang menjadikan kamu putus dengan Allah itu bukan dia, tetapi Allah sendiri yang telah memutuskan atas kehendak. Ini memang berat pemahaman ini. Maka itu qoroba, Allah mendekatkan man, kepada orang syaa, yang telah mengendaki, ya Allah, biwairi ilatin, kelawan dengan tanpa alasan. Jadi ketika Allah akan menjadikan orang itu bisa takarub jadi wali, katakanlah, itu bukan karena ada alasan, bukan karena ahli wirid, ahli dzikir, tidak. Nah, kalau kamu punya kesimpulan begitu, berarti dzikirmu yang menentukan nasibmu. Ini yang dimasukkan dalam pemahaman tauhid hakiki ini. Jadi kita berusaha untuk langsung kepada sentralnya, pengakuan sejati bahwa seluruh kehidupan ini yang menentukan, yang mendaki itu adalah Allah, bukan yang ada di tanganmu hari ini, bukan kekayaanmu, bukan pangkatmu yang menyebabkan kamu sakit, yang menyebabkan kamu bahagia, itu bukan karena itu, tapi karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga waqoto'ah, ketika Allah waqoto'ah, dan memutuskan, ya Allah, man, kepada orang syaa, yang telah mengendaki, ya Allah, min ghairi ilatin, karena tidak ada alasan, bukan karena ilah, bukan karena sebab, bukan karena alasan. Begitu juga ketika Allah menjadikan orang itu terputus dari rahmatnya Allah, tidak dapat hidayah dari Allah, itu sesungguhnya bukan karena sebab, min ghairi ilatin, tanpa sebab. Nah, inilah yang kita maksudkan dalam kajian hari ini, bahwa kita mulai belajar apa? Tauhid hakiki. Jangan salah memahami ini, ya, jangan salah memahami. Ada dua konteks nanti. Ada belajar tauhid sejati, di mana seluruh kehidupan ini masyiatullah, dan nanti ada yang namanya yaitu syariat. Nah, ini berbeda nanti kajiannya, ya, berbeda. Itu kama qala, sebagaimana dawuh siapa Allah Ta'ala,
Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Wa man, dan adapun barang siapa lam yaj'al, yang tidak menjadikan siapa Allah lahu kepada manuron akan cahaya, fama lahu, maka tiada lahu bagi man min nurin, yaitu mendapatkan cahaya. Kalau memang Allah tidak menjadikan, tidak memberikan cahaya hidayah kepada seseorang itu, maka fama lahu min nur, maka pasti tiada akan punya nur, tidak akan pernah punya cahaya, tidak akan pernah punya hidayah. Ketika Allah tidak menjadikan orang baik, ya tentu tidak akan pernah baik. Ketika Allah menjadikan orang itu baik, ya tentu akan menjadi orang baik. Ini kalau ayatnya, wa man lam yaj'alillahu nura fama lahu min nur. Ini ada di dalam surat Nur ayat 40. Fanadru. Nah ini, maka adapun kajian, ya, kajian cara melihatnya. Fanadru, maka adapun kajian ilmu ini, kajian ilmu ilal masyiati kepada kehendak Allah, itu hakikatun. Nah ini kajian tentang ilmu hakikoh, jangan salah paham. Maka oleh mu'alif begitu juga sebaliknya, wan nadru, sedangkan kajian, ya kajian atau analisa yang disandarkan ila sababi, kepada sababiyah, itu syariatun, ilmu syariah. Saya ulangi lagi, wan nadru, maka adapun pandangan, ya ilal masyiati, yang bersandar kepada kehendak Allah seluruhnya tadi, itu hakikatun, namanya kajian ilmu hakiko. Wan nadru, adapun kajian ila sababi, yang bersandar kepada sababiyah, itu syariatun, namanya ilmu syariat, beda. Au taqulu, atau engkau bisa katakan an-nadru, adapun kajian ilal masyiati, yang menyandarkan kepada kehendak Allah, itu kudrotun, kajian kudronya Allah. Sementara wan nadru, adapun kajian ilal asbabi, kepada kausalitas, kajian tentang kausalitas. Kalau orang makan itu pasti kenyang, minum, ya hilang dahaganya, minum menyebabkan orang hilang dahaganya. Orang belajar pasti pandai, itu namanya kajian tentang kausalitas, itu namanya kajian syariat. Sementara kalau kajian tasawuf, ya itu tentu kajian yang bersandar kepada hakikoh. Wala buddha, maka wajib, maka tentu tidak cukup kita menganalisa dengan cara seperti itu, nanti bisa kacau itu kalau bicara seperti ini di hadapan orang awam. Maka wala buddha, maka wajib minal jam'i, untuk mengintegritaskan, ya untuk mengintegritaskan, mengintegritkan, menggabungkan bainahuma, antara ilmu hakiko dan syariah. Harus, kalau tidak ini akan jadi salah paham orang memahami. Harus diintegritkan, ya harus dikolaborasi lah bahasa sekarang itu. Fal hakikotu, maka adapun ilmu hakiko itu muayyinatun, adalah ilmu yang menjelaskan secara nyata. Muayyinah, ya ilmu yang menjadi sumbernya. Wa syariatu, sedangkan syariat itu mubayyinatun, menjelaskan. Asyariatu, maka adapun syariah itu hikmatun, menjadi sebuah hikmah. Wal hakikatu, sementara ilmu hakiko itu kudrotun, menjadi kudro, ada hikmah, ada kudro. Wal hakikatu, maka adapun ilmu hakiko itu hakimatun, menjadi hakimnya, hakim ala syariati, terhadap ilmu syariah, fil batini, di dalam, yaitu batin, di dalam batin. Jadi hakikoh itu menjadi hakim atas syariatnya orang-orang yang memprioritaskan ilmu hati. Jadi ketika kita bicara ilmu hakiko bagi orang tasawuf itu, maka
yang menjadi syariatnya, yang menjadi jalannya adalah batin, hati nurani. Hakiko itu ya hakimnya itu menjadi hakim, hakimatun menjadi hakim terhadap syariatnya batin. Sementara syariatu, adapun syariah itu hakimatun menjadi hakim alal hakikoti secara hakiki bidzohiri di dalam dohir. Walaisa tidak ada apa hukmul hudrati, hukum kudroh itu biaula lebih utama min waswil hikmati dari penjelasan hikmah fi mahallihi di dalam posisinya. Walabil aksi begitu juga. Artinya bahwa ilmu hakikat itu bukan satu-satunya ilmu yang paling utama, bukan. Jadi artinya tidak bisa ditarjih. Tidak bisa mana yang diunggulkan, mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat. Makanya ulama-ulama itu mensyaratkan atau menyarankan untuk melakukan al-jam'u bainahuma. Harus mengintegrasikan, harus menggabungkan, mengkolaborasi antara ilmu hakikat dan ilmu syariah. Wa isa hukmul qudrah bi aula min wasfil hikmah fi mahallihi. Ini dasarnya. Bahwa tidak ada hukum kudro itu biaula lebih utama min waswil hikmati dari dari gambaran hikmah fi mahalihi di dalam yaitu posisinya. Hukum wala bil aksi begitu juga tidaklah kemudian ilmu syariat yang lebih utama dibandingkan ilmu hakikat, tidak. Karena ini biar imbang, biar balance, tidak bisa ini ditarjih. Ditarjih itu artinya diunggulkan, dimenangkan salah satunya, tidak bisa seperti itu. Harus ada keseimbangan, harus ada ta'adul, harus ada keseimbangan, yaitu ilmu hakikoh dan ilmu syariah. Dan itu sudah dijelaskan di awal dulu. Bagaimana pendapatnya, kalau tidak salah beberapa ulama-ulama tasawuf termasuk Imam Malik. Ilmu syariat tanpa ilmu tasawuf atau hakiko maka dia akan kering, kaku. Begitu juga kalau ilmu hakikat tanpa disertai tanpa disertai syariat maka akan menjadi zintik, itu bisa sesat. Karena nanti tidak terukur, tidak bisa terukur itu nanti. Orang akan menimbulkan halunisasi, halu, ilmu halu nanti akhirnya. Karena syariat itu membatasi perjalanan para tasawuf, para sufi-sufi itu di dalam perjalanan spiritualnya. Ketika ada sesuatu yang melanggar, maka disemprit oleh syariat. Jadi ini imbang. Qala dawuh siapa Asyatibi, Imam Asyatibi. Walam ketahuilah, ananasa sesungguhnya manusia itu arbaatun, ada 3 kelompok. Dalam kaitannya dengan posisi manusia dalam menganalisa dan meyakini terhadap hukumnya Allah. Imam Syatibi mengatakan ada 4. Nadhirun, ada orang yang mengkaji. Nadhirun, seorang yang menganalisa, yang mengkaji, yang memperhatikan. Ada orang yang mengkaji atau orang yang memperhatikan. Fisawabiki, di dalam hal-hal yang telah lalu ditetapkannya oleh Allah. Ada orang yang melihat seperti itu, menyandarkan di dalam ibadah, di dalam kehidupannya itu menyandarkan terhadap apa-apa yang telah lalu dari ketetapan Allah. Li'ilmihi, karena keyakinannya si Nadir. Ada kan seperti itu. Jadi ada orang yang mengkaji, orang yang menganalisa, orang yang memperhatikan fis sawabik, di dalam hal masalah-masalah yang telah lalu dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ini kajian ini. Li ilmihi, karena keyakinannya si Nadir.
Bi annal hukma, karena sesungguhnya hukum, kebijakan atau keputusan al-azaliyah. Nah, ini. Jadi ada orang yang sudah menjadikan dasar, dia mengkaji melihat segala sesuatu itu didasarkan ketetapan Allah di zaman azali. Karena apa itu? Karena li ilmihi, karena keyakinannya orang itu tadi, karena kemampuan ilmunya tadi. Bi annal hukma, karena sesungguhnya kebijakan, keputusan, hukum yang bersifat azali. Ketetapan hukum itu yang keputusan kitabnya Allah yang bersifat azali itu la yataghayyaru, tidak bisa merubah, tidak pernah bisa berubah. Apa hukmul azali itu? Biktisabil abdi, karena usahanya hamba. Ini ada yang seperti itu. Ini berarti orang yang hakiki, yaitu orang ma'rifah ini, sejati. Ada orang wanadirun, ada orang yang mengkaji atau berpegang teguh di dalam analisanya itu fil awaqibi, di dalam puncak akhirnya, akibat-akibatnya saja. Jadi tidak menganalisa, tidak melihat di sawabik, keputusan awal dulu, tapi ini melihat fil awaqib li ilmihi, karena keyakinannya senadir. Yakinnya bentuk apa? Bi annal a'mala, karena sesungguhnya amalia-amalia itu bi khawatimihima, tergantung kepada akhir, ya, atau di penghujung amalia-amalianya. Jadi ketika dia akan melihat orang itu baik dan buruk, dilihat kenyataannya hari ini. Kenyataannya hari ini. Wanadirun, yang nomor 3, ada orang yang melihat, ya, lil wakti, karena waktu. Jadi tidak tergantung kepada sawabik, dan tidak, analisanya tidak tergantung kepada sawabik. Dan yang kedua tadi analisanya yang pertama adalah analisanya tergantung kepada sawabik, yang kedua tergantung kepada khawatim, dan ini tidak keduanya. Yang kelompok orang ketiga ini, di mana dia di dalam analisa tentang kehendak Allah ini, wanadirun lil wakti, dia melihat lil wakti, bagi waktu, atau melihat sesuai dengan waktu. Layastagilu, dia tidak menyibukkan bisawabiki untuk melihat hal-hal yang terkait dengan ketetapan Allah di zaman azali, tidak. Berarti mengkajinya seperti itu, ya. Dia tidak mengkaji berdasarkan atas keputusan Allah di zaman azali, enggak. Tapi lil waktu, karena waktu itu, waktu hari ini. Lil waktu, bagi waktu, didasarkan waktu. Wala bil awaqibi, tidak juga. Analisanya orang ini juga tidak pula, yaitu melihat dengan akhirnya, endingnya, bil awaqib, ya, bil awaqib, la bil awaqib. Wanadirun, dan adapun orang yang melihat lil wakti, karena waktu, la yastagilu, jadi ada melihat itu karena waktunya, di mana tapi dia tidak, la yastagilu, tidak sibuk, siapa nadir bisawabiki, dengan yaitu hal-hal yang sudah ditentukan zaman azali. Wala, begitu juga tidak sibuk bil awaqibi, yaitu di endingnya, ya, ghairu adaima, selain, ya, selain melaksanakan ma sesuatu kullifa, yang telah dibebankan, yang telah ditugaskan bi dengan ma min hukmil wakti, dari, yaitu saat itu, dari waktu itu, dari keputusan waktu itu. Alimun ghairi adaima kullifa bi min hulmatibun, itu alimun, namanya orang alim. Bi annal arifah, jadi ini dikategorikan wanadirun lil waqti la yastagilu bi wasbisawabiki la wala bil awaqibi ghairi adaima kullifa bi min hukmil waqti, itu alimun, karena dia orang yang ngerti. Bi annal arifah, karena sesungguhnya orang yang ma'rifah itu ibnu waktihi, adalah anak waktunya arif.
Ya, layah tamu tidaklah penting apa waktu, layah tamu tidak mementingkan, layah tamu tidak penting apa waktu, bimadin waktu yang lalu, wala mustakbalin dan tidak juga memperhatikan waktu yang akan datang, wala yaro dan tiada melihat siapa arif, wairul waktu selain waktu, alladzi yang huwa adapun alladzi itu fihi ada di dalamnya. Ada di sini ya. Saya ulangi lagi. Ada yang kelompok yang ketiga ini orang yang memandang. Tadi kan dibagi 4. Nadhirun fis sawabik, terus nadhirun fil awakib, nadhirun lil waqti la yastahilu bis sawabik. Ya. Terus satunya terus tidak sibuk dengan yaitu keputusan lalu dan juga tidak disibukkan dengan akibat-akibat. Selain dia telah dibebani hukum, dibebani dari sesuatu berupa hukum waktu, ketetapan waktu itu. Itu alimun, dia orang yang memahami. Karena apa? Bi annal arifa, karena orang yang paham, orang yang ngerti. Orang yang ngerti itu adalah ibnu waktihi, menjadi anak waktu. Artinya anak waktu ya dia hidup pada saat waktu itu. Tidaklah layah tamu, tidaklah penting waktu, tidak penting waktu lalu dan yang akan datang. Dan dia juga tidak melihat ghairul waqtil ladzi huwa fi. Dia tidak pernah melihat waktu yang lewat dan waktu yang akan datang. Tapi dia lebih memperhatikan di mana pada saat itu dia ditakdirkan Allah. Pada saat hidup, pada saat hari ini itu diapakan oleh Allah, itu yang lebih banyak dilihat. Yang banyak dilihat itu. Ya. Yang banyak dilihat itu. Jadi bi anal arif itu ibnu waktihi, menjadi anak waktu. Jadi anak waktu itu ya artinya bahwa dia hidup di zaman itu, di waktu itu, di hari itu, dan ia memperhatikan waktu itu. Jadi terus yang diperhatikan Allah ya di situ. Wa nadhirun. Nah ini tadi yang ketiga ya. Ini yang keempat. Saya ulang lagi, wa nadhirun itu yang ketiga tadi, tidak artinya dia wa nadhirun lil waqti, dia memperhatikan waktu itu. Di waktu di mana dia hidup, di jam itu, di detik itu. Ya, lebih memperhatikan di sana. Dia tidak mau menghabiskan waktu untuk memikirkan waktu yang telah lewat dan waktu yang akan datang. Dia hanya memperhatikan waktu di mana dia hidup pada waktu itu. Yang keempat ada wanadhirun lillah wahda. Orang yang hanya memperhatikan lillahi karena Allah wahdahu khalis, tunggal Allah. Di ilmihi karena yakinnya orang. Nadhir lillah itu bi anal madi wal mustakbal, karena sesungguhnya masa lalu dan masa yang akan datang, wal hala dan kondisi sekarang ini itu mutaqallibuna, itu bergonta-ganti, mutaqallib, berpindah-pindah, tidak tidak istiqomah, tidak konsisten, waktu berbolak-balik, mutaqallib, waktu dulu bianal madi, waktu dulu yang lewat, wal mustakbal yang akan datang, dan hal dan hari ini itu mutaqallib. Mutaqallibuna adalah waktu yang berbolak-balik, waktu yang tidak dalam posisi yang pas, dia bolak-balik. Mutaqallibuna, mereka itu mutaqallib fi qabdatihi, ada di dalam kuasanya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Mutasarrifuna, mereka yaitu ya mutasarrifuna, mereka diarahkan, mutasarrifun fi hukmihi, di dalam hukumnya Allah. Wal auqatu, sementara adapun waktu-waktu, yang namanya waktu, kuluha seluruh waktu itu qabilatun, menerima lil tawayi, perubahan, wa tabdilil hali, dan gantinya keadaan. Wala yaroha, dan tiada melihat akan auqat,
Wa innama, dan bahwasanya yuraqibu akan selalu memperhatikan siapa arif min kulli syai'in, dari segala sesuatu itu biadihi, ada di dalam kuasanya Allah. Nah ini begini, jadi yang ketiga ini tadi orang alim. Orang alim itu melihat realitas. Sementara yang keempat ini adalah orang yang melihat seluruhnya itu adalah Allah. Jadi lebih kepada fana, ini fana, orang model fana ini. Ya, dia fana, dia hanya melihat karena Allah satu-satunya lah. Ya, karena dia yakin zaman dulu, yang akan datang, dan sekarang itu mutaqallibuna. Mereka berbolak-balik ada di dalam genggamannya Allah. Mutasarrifuna, di mana mereka juga diarahkan ya di dalam hukumnya Allah. Sementara waktu itu, bicara waktu secara keseluruhan, waktu itu sifatnya menerima perubahan, dan bisa waktu itu juga menerima gantinya keadaan. Maka pada saat seperti itu, mau ini waktu hujan, mau terang, mau dingin, itu waktu seperti itu berubah-ubah. Tapi orang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang sudah selalu memperhatikan Allah, orang fana itu tidak melihat itu. Ya, dia tidak melihat waktu, mau waktu yang sudah lewat, yang akan datang sekarang. Dia hanya ansih memperhatikan Allah. Ya, memperhatikan segala sesuatu itu, semuanya itu yang menggerakkan Allah. Jadi yang dilihat itu, jadi kalau ada mobil lewat itu pikirannya tidak memikirkan, tidak lagi melihat bahwa itu mobil digerakkan oleh mesin, didorong oleh mesin, dan kemudian karena faktor bensin, tidak. Tapi yang dilihat itu adalah kuasanya Allah menggerakkan. Ya, seperti itu. Waqad aroda, dan sungguh telah menghendaki siapa ba'duhum, sebagian ulama sufi. Waqad aroda, dan pengen siapa ba'duhum, sebagian ulama sufi. Suatu ketika ada ulama sufi itu pengen keluar mimbaini yadai ba'dil masyayikh, dari antara hadapan sebagian para ulama-ulama atau para guru-guru. Jadi ada sebagian kelompok pengen keluar di hadapan sebagian guru, maka faqala lahu syekh. Jadi ada memang sebagian orang, ada satu orang mungkin ya waqad arada ba'duhum al-khuruja min baini yati ba'dil masyayikh. Faqala, bertanya lahu kepada ba'duhum, siapa syekh, aina turid, aina, kemana turidu kamu pengen, kamu keluar dulu tuh kemana. Jadi ada sebagian cerita itu, jadi pada suatu ketika di hadapan guru itu ada seseorang keluar, terus ditanya oleh guru, aina turid, aina itu kemana, turidu kamu hendak kemana gitu loh, aina turid, kemana yang kamu inginkan, mau kemana kamu. Faqala, maka dijawab, ya sayyidi, wahai guruku tuan, li'alla ushiluka an waktika. Jawabnya, agar supaya li'alla, agar supaya tidak ushiluka aku ashwaluka, agar supaya aku tidak mengganggumu an waktika, dari waktumu. Nah ini terkait dengan waktu ya. Jadi ada santri, ada tamu sowan kepada kiai, kemudian dia keluar, belum selesai dia keluar, kemudian ditanya mau kemana, jawabnya, yai guru, aku keluar itu agar supaya tidak mengganggu dari waktumu. Faqala, maka kemudian jawab siapa syekh lahu kepada si ba'duhu, laisa indallahi waktun, laisa, tidak ada indallahi, di sisi Allah, waktu, enggak ada waktu di sisi Allah, enggak punya waktu. Allah enggak punya waktu ini hari Kamis, hari Selasa, Rabu, enggak punya Allah.
Laisa indallahi waktun. Kalau Allah itu punya waktu kan berarti Allah terhimpit oleh waktu, dibatasi waktu. Laisa indallahi waktun wala maktun. Dan Allah tidak pernah punya yaitu marah. Innama naro, sesungguhnya kami ini hanya melihat robbal wakti, Tuhannya waktu. Allah enggak punya waktu, tapi Allah adalah Tuhannya waktu, karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Loh, aku enggak sibuk, Allah enggak punya waktu. Laisa indallahi waktun. Cuma kami ini hanya melihat innama naro robbal wakti, Tuhan Allah memang enggak punya waktu, tapi kami melihat bahwa kami melihat Tuhannya waktu. Artinya bahwa waktu itu merupakan makhluk. Aku selalu melihat Tuhan ada pada saat waktu itu. Bukan berarti Allah ada di dalam waktu. Lal waktu, ya, tidak ada di dalam waktu. Waman, dan barang siapa, innama naro, bahwasanya kami melihat robbal wakti, yaitu Tuhannya waktu, ya. Lal wakta, bukan waktu, bukan kami melihat waktu, tapi melihat Tuhannya waktu. Waman, dan barang siapa tamakkanat, yang sudah kuat, sudah tamkin, fihi, pada seseorang, apa halatus syuhudi, yaitu keadaan penyaksiannya. Barang siapa yang hatinya sudah kuat, barang siapa yang sudah tamkin, waman, dan adapun barang siapa tamakkanat, yang sudah tamkin atau kuat fihi, di dalam hatinya, apa halatus syuhudi, yaitu posisi menyaksikannya kepada Allah. Wabah maksud akan lebur siapa man bil mujidi, karena wujudnya Allah anil wujudi, dari wujud yang lain. Watasabuhum, dan mereka mengira, watasabuhum, dan kamu mengira, watasabu, dan kamu mengira, hum, kepada mereka, ayqodon, tidur, wahum, bangun. Watasabuhum, dan kamu mengira mereka ayqodon, tidur, wahum, padahal mereka itu rukudun, tidur. Watasabuhum, dan kamu mereka watasabuhum, dan kamu mengira, menyangka, kamu menyangka, hum, mereka ayqodon, bangun, wahum, padahal mereka itu rukudun, tidur. Ruqyah diceritakan anna rojulan, bahwasanya ada seorang lelaki qala dawu, matur li Abi Yazid, kepada Syekh Abu Yazid, aina Abu Yazid. Ada orang, diceritakan ada seorang laki-laki berkata atau bertanya kepada Abu Yazid. Abu Yazid loh, ditanya, aina Abu Yazid, mana Abu Yazid? Itu Abu Yazid. Ditanya mana Abu Yazid, maka kemudian dijawab, faqala, maka jawab siapa Abu Yazid, lahu, kepada rojul tadi, laisa huna Abu Yazid, laisa, tidak ada, huna, di sini, siapa Abu Yazid, Abu Yazid. Karena orang menyangka itu tidak ada Abu Yazid. Watasabum aiqodon wahum rukut, kan. Jadi kamu menyangka mereka itu bangun padahal mereka tidur. Wa qala dawu siapa rajulun, seorang lelaki, li Syibli, kepada Imam Syibli, aina Syibli, mana saya Syibli? Qala mata, telah mati. La rahimahu ta'ala, rahimahu, telah merahmati, hu, kepada Syibli, siapa Allah. Innama, bahwasanya ani, aku Asyibli, innama ani, sesungguhnya ani, innama, sesungguhnya ani, akulah Asyibli, la raddahu, tidak mengembalikan, hu, kepada Syidri, siapa Allah li ihsasihi, yaitu kepada rasanya Syibli, inda musyahadati, ketika musyahadah siapa Syibli, di Rabbihi, kepada Tuhannya Syibli. Jadi dari semua ini dalam keadaan sedang musyahadah ini.
Jadi kalau orang sudah musyahadah itu maka hilang, yang ada itu hanya aku. Waro'a dan melihat siapa Abu Yazid. Abu Yazid rojulan, seseorang fil masjidi, di masjid, yas'alu, bertanya. Siapa? Rojul anhu, tentang Abu Yazid. Faqala, maka jawab. Faqala, maka berkata, lahu, kepada si Abu Yazid. Saya ulangi lagi, waro'a dan telah melihat siapa Abu Yazid, rojulan fil masjid, rojulan seorang laki-laki, fil masjid, di masjid, yas'alu, sedang bertanya anhu, tentang Abu Yazid. Faqala, sambil berkata, siapa si rojul lahu, kepada seseorang. Wa ana atlubuhu mundu sinin. Wa ana, adapun aku itu atlubuhu, telah mencari Abu Yazid mundu sinin, sejak bertahun-tahun. Fadhonna, maka diduga annahu, sesungguhnya orang itu majnunun, gila. Falamma a'lamu, falamma u'alimu, ketika aku kasih tahu annahu, sesungguhnya Abu Yazid, huwa, adapun dia Abu Yazid, qala, maka berkata lahu, kepada Abu Yazid. Qala, berkata siapa rojul lahu, kepada Abu Yazid, ya Sayyidi, alaika as'alu walaka atlubu. Jadi Abu Yazid ini melihat ada orang bertanya kepada seseorang. Kemudian orang itu berkomentar kepada orang tadi, aku mencari Abu Yazid itu sudah bertahun-tahun. Maka dikira orang ini gila ini. Dikira orang ini gila. Wong Abu Yazid ada kok. Falamma a'lama, saya ulangi lagi, salah kayak tadi. Waro'a, dan telah melihat siapa Abu Yazid rojulan fil masjidi, yas'alu anhu, bertanya. Waro'a, telah melihat siapa Abu Yazid rojulan, kepada seseorang fil masjidi, di masjid, yas'alu, yang bertanya anhu, tentang diri Abu Yazid. Faqala, kemudian berkata lahu, kepada si Abu Yazid begini, wa ana atlubu min dusinin, aku mencarinya kepada Abu Yazid mundusinin, bertahun-tahun. Fadhonna, maka menduga ya si Abu Yazid annahu, sungguhnya orang ini majnun. Falamma a'lama, ketika tahu annahu, sesungguhnya Abu Yazid huwa, ya adapun dia Abu Yazid, qala lahu, kemudian berkata lahu, kepada Abu Yazid. Qala, berkata siapa rojul lahu, kepada Abu Yazid. Ini yang gila ini, dia menduga Abu Yazid itu sedang majnun. Jadi nggak duga bahwa yang ditanyain itu adalah Abu Yazid. Ketika dia tahu bahwa dia adalah Abu Yazid, maka kemudian dia berkata, qala dawu, siapa si rojul lahu, kepada Abu Yazid, ya Sayyidi, alaika as'alu walaka atlubu. Guruku, alaika, kepadamu aku ini bertanya, walaka, dan kepadamu atlubu, aku mencari. Aku tuh bertanya tentang kamu, mencari kamu. Terus kemudian faqala, jawab lahu, kepada si rojul tadi, siapa Abu Yazid, Abu Yazid. Jadi orang ini digila-gila gitu. Alladzi tatlubu, alladzi, adapun orang, tatlubu, yang kamu cari, qadzaba, telah pergi, bidzahibina, bersama orang-orang yang pergi. Abu Yazid jawab, ada di depan, dia bilang sudah pergi Abu Yazid, padahal dia itu Abu Yazid. Abu Yazid pergi bersama orang yang pergi fillahi, karena Allah. Nah, ini beda, billahi dengan Allah, lillahi karena Allah. Nah, saat seperti fala raddahu,
Fala raddahu, dan tidak mengembalikan hu kepada Abu Yazid siapa Allah. Pada saat seperti itu sejatinya bukan Abu Yazid memang. Waktu itu oleh Allah dibuat halatus syahadah namanya. Dibuat halatus syahadah. Jadi dibuat posisi orang itu sedang dalam keadaan menyaksikan Allah. Sehingga ngomongnya seperti itu, fala raddahullah, tiada mengembalikan hu kepada Abu Yazid siapa Allah. Jadi kalau ada orang berkomunikasi kok kemudian aneh-aneh itu, jangan-jangan orang itu sedang belum dikembalikan ya kemanusiaannya, kemanusiaannya belum dikembalikan. Hadza, adapun ini itu akhirul babi samina asyara, merupakan akhir bab yang ke-18. Wa hasilu, adapun kesimpulannya di bab yang ke-18 ini adabus suali, yaitu tentang etika meminta, wat tolabi, dan menuntut. Wa annahu, dan sesungguhnya hamba yang bagi semestinya, wa annahu, dan sesungguhnya hamba yang meminta itu ayakuna, yang bagi semestinya ayakuna apa ubudiyah. Wa annahu, dan sesungguhnya hamba, wa annahu, sesungguhnya tolab yang bagi semestinya ayakuna ada apa tolab, permintaan atau doa itu ubudiyatan sebagai bentuk pengabdian. Wa annahu, dan semestinya meminta, sesungguhnya seseorang yang bagi, wa annahu, dan sesungguhnya seseorang yang bagi selayaknya meminta, selayaknya ayakuna ada apa doa, ubudiyatan sebagai bentuk pengabdian, la sababan, bukan menjadikan tuntutan atau sebab yang menuntut fil atoi di dalam pemberian. Karena kot sabakot, sungguh telah lalu apa kismatuka, bagianmu itu telah ditetapkan lebih dulu, sudah sejak dulu di zaman azali, fil azali, di dalam zaman azali, qabla ayakuna, sebelum ada mingka pada dirimu apa tolabun, menuntut atau meminta. Sebelum kamu minta itu sudah ditetapkan oleh Allah. Fa inayatu, maka adapun perhatiannya Allah itu sabiqatun, lebih dulu, yaktasu, yang telah mengkhususkan birahmatihi, dengan rahmatnya Allah, man yasha, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Lakinnal hikmah, akan tetapi al hikmah itu adapun hikmahnya itu tak tadi menuntut wujudal amali, tetapi dengan cara seperti itu sebagai hikmah untuk tak tadi mewajibkan atau wujudul amali, akan adanya amaliyah. Wujudul amali, maka adapun adanya amal ibadah ini amaratun sebagai ciri ala khususiatil azali, atas yaitu spesifikasinya azali, zaman azali, karena memang saking istimewanya saking istimewanya hukum azali ma'a tawakkufi dzalika, yang disertai bergantung kepada azali, tergantungnya azali ma'a tawakkufi dzalika, bersamaan tergantungannya amal, alal masyiati, atas kehendak Allah, di annaha, karena sesungguhnya masyiah itu yastanitu, bersandar, annaha, karena sesungguhnya masyiah itu yastanidu, bersandar ilaiha, kepada masyiah, apa kullu syai'in, segala sesuatu, wala tastanidu, dan tidak bersandar apa masyiah, adapun masyiah tidak bersandar li syai'in, kepada sesuatu. Falazima, maka wajib apa sukunu, diam, tidak protes, wal adabu, dan beretika, hatta, sampai fitarkit tolabi, sampai wajibnya orang itu untuk meninggalkan, untuk menuntut. Kama, sebagaimana bayana telah menjelaskan siapa mu'alif dzalika, akan penjelasan itu fi awalil babit ta'si asyara, yaitu di awal bab yang ke-19, biqouli, sesuai dengan dawuhnya yaitu mu'alif. Mudah-mudahan kajian ini menutup yaitu bab ke-18, menjadikan ilmu manfaat. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.